kita bangun tidur hingga tidur lagi, Rasulullah selalu mengkoreksi dirinya di saat beliau mau tidur. Apa yang sudah saya lakukan sehari ini? Jangan-jangan ada perbuatan-perbuatan yang salah. Jangan-jangan ada perbuatan-perbuatan yang keliru sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Selalu mengkoreksi. Maka kita perlu perhatikan apa yang kita lakukan. Kalau kesehatan kita ingin ditambah oleh Allah, maka beribadahlah, beraktivitaslah sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Kalau Allah titipkan kepada kita harta, Allah berikan kita mobil, Allah berikan kita rumah megah, uang yang berlebih. Kalau ingin ditambah harta kita, maka jangan pelit. Berilah, berbagilah kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, agar harta kita ditambah. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau secara akal, kalau kita bersedekah akan mengurangi harta kita, mengurangi apa yang kita miliki. Tapi beda bagi Allah. Kalau kita pandai-pandai bersedekah, maka Allah berikan kemudahan, ditambah. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Pak Kiai. Bisa dibaca artinya, bisa dilihat. Mohon saya biar dibantu juga. 261. Jadi harta yang kita sedekahkan itu akan Allah tambah. Itu. Sudah ketemu, Pak Kiai. 261. Artinya apa itu? Artinya saja. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Terima kasih. Lah di surat Al-Baqarah ayat 261 ini jelas. Siapa yang memberi akan Allah tambah 700 kali lipat. Seperti satu butir, satu biji menumbuhkan 7 ranting dan di tiap-tiap ranting itu 700. Maka jangan segan-seganlah kita bersedekah. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Itu caranya. Itu cara kita bersedekah di situ. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah karuniakan nikmat apapun kepada kita, kalau tidak kita syukuri, tidak sedekahkan, maka jangankan ditambah, Allah akan ambil paksa, karena itu hak Allah, milik Allah. Jadi kalau kita punya harta tapi tidak ditambah, berarti ada yang salah di pemilikan kita. Karena di balik harta yang kita miliki ada hak orang lain. Ada saudara-saudara kita yang kekurangan, ada saudara-saudara kita yang butuh bantuan kita, itu perlu. Dan kadang ada kajian seperti ini, alhamdulillah. Ini sudah banyak yang ngirim kue ini. Luar biasa, mudah-mudahan yang mengirim ini Allah berikan kemudahan dan Allah tambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Allah Maha Kuasa untuk mengambil paksa apa yang kita punya. Karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Maka itu yang pertama. Janji Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian ingin ditambah maka banyak-banyak bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Ini janji Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka Allah lebih ingat kepada kita. Bagaimana kita cara mengingat Allah? Janji Allah ketika kita mengingat Allah, Allah akan jauh mengingat kita. Lebih besar ingatan Allah daripada kita. Mungkin kita mengingat Allah hanya di masjid saja. Mungkin kita mengingat Allah di saat pengajian, saat sekarang ini, kajian ini. Mengingat Allah di saat musholla. Sementara di tempat-tempat lain melupakan Allah. Kadang banyak di antara kita di tempat kerja kita lupakan Allah.
Di kantor kita lupakan Allah, di pasar kita lupakan Allah. Dan apa yang terjadi kalau kita melupakan Allah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berani melupakan Allah, berarti kita berani melanggar aturan-aturan Allah. Yang bekerja di pasar berani mengurangi timbangan, berani merugikan orang lain karena tidak ingat Allah. Yang bekerja di kantor mungkin karena tidak mengingat Allah, dia berani mengambil hak orang lain, mengambil yang bukan miliknya. Tuh, saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam keseharian kita, berapa kali kita mengingat Allah. Untuk mengingat Allah itu, yang paling nikmat adalah saat kita melaksanakan ibadah sholat. Di mana ibadah sholat itu, dari awal kita takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, semua rangkaian ibadah sholat adalah pelajaran untuk kita, bagaimana cara kita mengingat Allah. Jadi usahakan. Kita tidak tahu Bapak Ibu kapan jasad dan roh kita berpisah. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Kita tidak tahu kapan malaikat Israel datang merenggut nyawa kita. Jadi usahakan sejak kita bangun tidur hingga tidur lagi selalu mengingat Allah. Dengan begitu di saat sakaratul maut itu datang, kita benar-benar berada di jalan yang diridhoi. Insya Allah husnul khatimah. Itu yang kedua. Janji Allah, kalau kalian mengingat Allah, maka Allah lebih mengingat kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, janji Allah terdapat di dalam surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada Allah, niscaya akan Allah kabulkan. Orang yang beriman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mesti yakin, harus yakin dan percaya semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan dikabulkan.